Lanjutan hadis ini dikatakan oleh Rasulullah, yaqulullahu ta'ala yauma yuzazil ibada bi'a'malihim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata, Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyeru pada hari di mana diberi balasan seorang hamba terhadap amalan-amalan yang mereka lakukan. Pada hari pembalasan amalan inilah Allah itu memanggil orang-orang yang dulunya itu riya, suka memamerkan amalannya, suka memperlihatkan amalannya kepada orang lain, kebaikan-kebaikannya, suka menceritakan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Apa kata Allah pada hari pembalasan itu? Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una lahum fid dunya. Silakan kalian pergi, kata Allah, ilal ladzina kuntum tura'una, kepada orang-orang yang dahulu kalian memperlihatkan, memamerkan kebaikan kalian kepada mereka. Silakan kalian pergi, cari mereka itu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala pada akhir hadis ini dikatakan fangduru, maka Allah berkata, coba kalian perhatikan, coba kalian lihat, kata Allah, hal tajiduna indahum khairan, apakah Anda terhadap orang-orang yang dahulu kamu pamer amalan kamu memperlihatkan amalan kamu kepada mereka, coba kamu perhatikan, kata Allah, apakah ada pada mereka itu kebaikan, apakah ada pada mereka itu kebaikan atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengawali ta'lim kita pada kesempatan yang mulia ini, mari kita awali dengan membaca Ummul Kitab ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah. Syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus ibu-ibu majlis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membaca dan mengkaji kitab Tanbihul Ghafilin. Pada beberapa pertemuan yang lalu, kitab ini sebenarnya sudah pernah dibahas, sudah pernah dibahas di Majelis Ta'lim Al-Mawadah. Pertemuan awal dari pembahasan kitab ini sudah pernah dibahas, namun hasil rekaman video dari pembahasan kali itu tidak dapat diputar, itu terdapat kerusakan sehingga videonya tidak bisa diputar. Pada kesempatan ini kita akan membahas lagi dari awal kitab ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin yang mendengarkan, wabil khusus juga kepada ibu-ibu majelis taklim dimanapun berada. Kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbih ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya itu adalah peringatan. Al-Ghafilin itu adalah orang-orang yang lalai. Tanbihul Ghafilin, peringatan terhadap orang-orang yang lalai. Dengan membaca kitab ini,
Maka insya Allah kita akan kembali kita disadarkan, di mana selama ini kita cenderung sibuk dengan urusan dunia. Perlahan kita akan lupa kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah dengan kita membaca, mengkaji kitab ini, maka kita akan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Tanbihul Ghafilin dikarang oleh seorang ulama bernama Abu Laits Nasr bin Muhammad As-Samarkandi. Beliau ini adalah ulama yang lahir pada tahun 301 Hijriah, tepatnya pada abad yang keempat Hijriah. Beliau lahir di sebuah daerah bernama Samarkand. Samarkand ini berada di negara Uzbekistan, wilayah Asia Timur. Imam Az-Zahabi mengomentari atau memberikan penjelasan tentang profil Al-Imam Abu Laits Nasr bin Muhammad As-Samarkandi, pengarang daripada kitab Tanbihul Ghafilin, di mana Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau Siyar A'lam An-Nubala, beliau mengatakan pada masa itu di mana Imam Abu Laits Nasr bin Muhammad As-Samarkandi ini, beliau diberi beberapa gelar. Yang pertama itu adalah gelar yang disemat kepada Imam Abu Laits As-Samarkandi adalah beliau diberi gelar Al-Imam. Al-Imam ini para ulama mengatakan adalah Al-Muttaba'. Secara logah, secara bahasa, Al-Imam itu maknanya itu adalah Al-Muttaba', yang diikuti. Di mana pada kesempatan itu, pada waktu itu, beliau Al-Imam Abu Laits As-Samarkandi ini, setiap nasihat beliau sampaikan di setiap ceramahnya di berbagai tempat, banyak umat yang mendengarkan, banyak umat juga yang mengikuti apa yang beliau nasihati. Selain itu juga fatwa-fatwa beliau sering diikuti oleh umat ketika itu, sehingga beliau diberi gelar Al-Imam. Selain gelar Al-Imam, menurut Imam Az-Zahabi, beliau juga bergelar Al-Faqih. Gelar Al-Faqih ini adalah gelar menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang ahli di dalam bidang ilmu fikih. Konon juga diceritakan bahwa gelar Al-Faqih ini adalah diberikan dari Rasulullah SAW, seperti diceritakan oleh Dr. Zakaria di dalam muqaddimah tahqiq Tafsir Bahrul Ulum. Tafsir Bahrul Ulum ini salah satu karya dari Imam Abu Laits As-Samarkandi. Dr. Zakaria di dalam muqaddimah tahqiq tafsir ini, beliau menceritakan konon setelah beliau menyelesaikan menulis kitab Tanbihul Ghafil ini, beliau berangkat dari Samarkand menuju Madinah. Sesampainya di Madinah, suatu ketika beliau sempat tertidur di Raudhah. Raudhah ini adalah tempat dahulu Nabi itu sering melakukan sholat. Nabi dulu itu sering berhalwat, sering dia berdoa kepada Allah. Tempat ini berada di Masjid Nabawi. Beliau tertidur itu di tempat ini. Sebelum beliau tertidur, beliau meletakkan kitabnya di hadapannya. Kemudian beliau tertidur. Pada saat tidur itulah beliau didatangi oleh baginda Rasulullah SAW. Pada saat Nabi datang, di mana Nabi SAW itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun kepada Imam Abu Laits Nasr bin Muhammad As-Samarkandi. Namun pada saat itu, pada saat bertemu di dalam mimpinya ini, Rasulullah SAW itu tampak dari wajahnya itu adalah senyuman. Setelah itu baginda Rasulullah SAW itu mengambil kitab ini yang ada di hadapan Imam Abu Laits As-Samarkandi ini, beliau mengambilnya. Kemudian baginda Rasulullah SAW itu membukanya. Setelah dibuka oleh baginda Rasulullah SAW, beberapa saat kemudian Rasulullah SAW itu menutup kembali kitab itu. Kemudian Nabi SAW itu meletakkan kitab ini, bukan diletakkan pada saat beliau ngambil kitab ini, tapi beliau letakkan pada sedikit bergeser dari tempat mulanya.
pada saat meletakkan itu barulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Imam Abu Lais Nasr bin Muhammad As-Samarkandi, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau? Khudhil kitabak ayyuhal faqih. Silakan ambil kitab engkau wahai al-faqih. Jadi panggilan al-faqih baginda Rasulullah dalam mimpinya inilah yang disematkan kepada beliau. Beliau adalah al-faqih. Selain al-faqih, Imam Adz-Dzahabi juga menceritakan bahwa gelar beliau adalah al-muhaddits, seorang yang menghafal ribuan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan perkara yang gampang, amat sangat sulit. Tapi di sini membuktikan mujahadahnya seorang ulama itu dalam mencari ilmu, kemudian menghafal hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain al-muhaddits, beliau juga az-zahid, seorang yang zuhud, orang yang hidupnya sederhana. Gitu. Beliau sering menjauh dari hal-hal yang subhat, hal-hal yang setidaknya itu adalah membuat hatinya itu terhanyut dari mengingat Allah, maka dia jauhkan, tinggalkan perkara itu. Al-mutasawwifin, beliau juga seorang ulama tasawuf, min a'immatil Hanafiyah, dari kalangan Imam Mazhab Abu Hanifah. Ada beberapa kitab selama beliau hidup beliau tulis sendiri, di antaranya adalah Tafsirul Quran dalam bidang tafsir, Umdatul Aqaid dalam bidang akidah, Bustanul Arifin fi Tasawuf di dalam bidang tasawuf, Khazanatul Fiqh itu dalam bidang fikih, kemudian kitab Tanbihul Ghafilin. Beliau sendiri yang menulisnya. Dan sebelum beliau wafat pada tahun 375 Hijriah atau 983 Masehi, beliau sempat di akhir hayat beliau sempat menulis kitab yang terakhir atau karya yang terakhir yang beliau tulis adalah Risalatu fi Usuluddin. Jadi itu sekedar profil beliau diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Sir A'lam An-Nubala. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus ibu-ibu majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pembahasan beliau di dalam kitab ini, beliau mengawalinya dengan babul ikhlas, bab tentang ikhlas. Jadi perkara ikhlas ini adalah perkara yang sangat penting diperhatikan oleh seorang mukmin. Karena bagaimanapun seluruh amalan yang lain itu akan diterima oleh Allah apabila ketika dia melakukannya itu dengan penuh keikhlasan. Hatinya itu betul-betul dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya, la yuqbalu min amalin abdin illa khalisan wabtagu wajhu rabbih. Allah itu tidak akan menerima amalan seorang hamba. Syaratnya itu ada dua. Yang pertama adalah khalisan, kecuali orang tersebut itu kata Rasulullah, dia beramal itu betul-betul ikhlas karena Allah. Dan yang kedua adalah wabtagu wajhu rabbih, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengawali pembahasan ini beliau awali dengan pembahasan tentang ikhlas. Ini menandakan bahwa perkara ikhlas ini adalah perkara akidah, perkara keimanan yang harus diperhatikan oleh seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam babul ikhlas ini, hadis yang pertama kita akan bahas pada kesempatan ini. Qala al-faqih rahimahullah, telah berkata al-faqih al-imam Abu Laits Nasr bin Muhammad As-Samarkandi, semoga Allah merahmatinya. Hadatsana Muhammad bin Fadl bin Ahnaf qala, telah menceritakan guru kami Muhammad bin Fadl bin Ahnaf berkata, beliau berkata, hadatsana Muhammad ibnu Ja'far al-Qarabisi, telah menceritakan guru kami Muhammad ibnu Ja'far al-Qarabisi. Beliau berkata, hadatsana Ibrahim bin Yusuf, telah menceritakan guru kami Ibrahim bin Yusuf. Qala, beliau berkata,
Hadatsana Ismail bin Ja'far, telah menceritakan guru kami Ismail bin Ja'far. Ismail bin Ja'far an Amrin maulal Muthalib. Ismail bin Ja'far dari gurunya Amrin maulal Muthalib. An Asimin, Amrin maulal Muthalib dari gurunya Imam Asim. An Asimin dari Asim, Imam Asim dari gurunya An Mahmud bin Labib. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Asim ini memiliki seorang guru. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Mahmud bin Labib. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhaffu alaikum asyirkul asghar." Perkara yang amat aku khawatirkan terhadap kalian yaitu asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Tatkala Nabi SAW menyampaikan hal yang demikian, bahwa perkara yang amat aku khawatirkan kata Rasulullah terhadap kalian itu adalah asyirkul asghar, maka pada kesempatan itu para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa itu syirik asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya'u. Baginda Rasulullah SAW itu bersabda, yang dimaksud dengan syirkul asghar itu adalah riya. Jadi riya ini berasal dari kata ra'a yura'u, yang artinya memperlihatkan, memamerkan, atau memperbaguskan suatu amalan agar dia dikatakan orang lain itu adalah dia ada orang yang soleh, dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang dermawan, dia adalah ahli ibadah, dia adalah seorang alim. Kalau kita mafhumi hadis ini, matan atau isi daripada hadis ini dapat kita fahami bahwasanya di mana Nabi SAW itu amat sangat khawatir terhadap asyirkul asghar, syirik kecil ini. Nabi itu sangat khawatir terhadap syirik kecil ini. Padahal ulama mengatakan ada dua bentuk kesyirikan atau perilaku syirik yang dilakukan oleh seseorang. Pertama ada syirikul asghar, yaitu riya. Syirik kecil itu bentuknya adalah riya. Yang kedua adalah asyirikul akbar, syirik besar. Di antara bentuk syirik besar ini adalah menyembah berhala, patung, menyembah pohon, menyembah batu. Orang yang meyakini terhadap benda pusakanya itu dia meyakini memiliki kekuatan, di mana kekuatannya itu melebihi kekuatan Allah. Orang yang mengkultus nenek moyangnya, di mana dia mengagungi nenek moyangnya itu melebihi dia mengagungi kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi itu tidak khawatir terhadap syirik besar ini, syirik akbar ini. Tapi Nabi itu khawatirkan terhadap syirik kecil. Mengapa demikian? Karena syirik akbar, syirik yang besar, menyembah pohon, menyembah batu, dan lain-lain sebagainya itu, amalan-amalan syirik besar ini itu tertampak, terlihat oleh sangat jelas oleh pandangan mata. Ketika terlihat jelas oleh pandangan mata, dapat dengan mudah menyadarkan pelaku yang melaksanakan perbuatan syirik besar itu. Tetapi syirik kecil ini terkadang oleh pelakunya itu tidak tahu, dia tidak sadar bahwa dia sudah berada pada kondisi yang sebenarnya itu dilarang oleh Allah. Dia tidak sadar ternyata dirinya itu terjebak dalam perilaku riya. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Lalu hadirin rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa bahayanya riya ini, syirik kecil ini yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW?
Lanjutan hadis ini dikatakan oleh Rasulullah, yaqulullahu ta'ala yauma yuzazil ibada bi'a'malihim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyeru pada hari di mana diberi balasan seorang hamba terhadap amalan-amalan yang mereka lakukan itu. Pada hari pembalasan amalan inilah Allah itu memanggil orang-orang yang dulunya itu riya, suka memamerkan amalannya, suka memperlihatkan amalannya kepada orang lain, kebaikan-kebaikannya, suka menceritakan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Apa kata Allah pada hari pembalasan itu? Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una lahum fid dunya. Silakan kalian pergi, kata Allah, ilal ladzina kuntum tura'una, kepada orang-orang yang dahulu kalian memperlihatkan, memamerkan kebaikan kalian kepada mereka. Silakan kalian pergi, cari mereka itu. Siapa saja orang yang ketika kamu hidup di dunia kamu memamerkan amalan-amalan kebaikan yang engkau telah lakukan, atau memperlihatkan amalan-amalan kalian itu kepada orang lain, siapa saja mereka itu, kalian pergi cari mereka itu. Allah mengusir, seakan-akan Allah mengusir mereka itu pada hari pembalasan ini. Na'udzubillah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala pada akhir hadis ini dikatakan, fangduru. Maka Allah berkata, coba kalian perhatikan, coba kalian lihat, kata Allah, hal tajiduna indakum khairan, apakah ada terhadap orang-orang yang dahulu kamu pamer amalan kamu memperlihatkan amalan kamu kepada mereka. Coba kamu perhatikan, kata Allah, apakah ada pada mereka itu kebaikan? Apakah ada pada mereka itu kebaikan atau tidak? Seakan-akan Allah menyindir kita itu. Coba, apakah bisa mereka itu memberikan manfaat terhadap dirimu? Apakah bisa mereka itu akan memberikan pertolongan terhadap engkau? Kemudian Imam Abu Laith Nasr bin Muhammad As-Samarkandi memberikan penjelasan terhadap hadis ini. Qala al-faqih rahimallahu ta'ala, telah berkata al-faqih, ahli al-fiqih, al-Imam Abu Laith Nasr bin Muhammad As-Samarkandi rahimallahu, semoga Allah merahmati. Beliau berkata, inna ma yuqalu lahum dzalika, sesungguhnya dikatakan Allah demikian itu terhadap mereka. Allah mengatakan demikian itu terhadap mereka itu. Lianna amaluhum fid dunya kana ala wajhil khida. Imam Abu Laith Nasr bin Muhammad As-Samarkandi mengatakan itu disebabkan karena kenapa Allah mengusir mereka pada hari itu? Kenapa Allah menyuruh mereka pada hari itu? Agar mereka cari orang-orang yang pernah mereka pamerkan amalan kebaikan mereka. Karena disebabkan pada saat mereka hidup di dunia itu, amalan-amalan mereka, kata Imam Abu Laith Nasr bin Muhammad As-Samarkandi dalam menjelaskan hadis ini, karena amalan-amalan mereka itu kana ala wajhil khida, di mana amalan mereka itu niatnya itu adalah hendak untuk melakukan tipuan, atau hendak mereka melakukan suatu perilaku yang buruk, yaitu menipu. Yang mereka tipu itu adalah Allah. Pura-pura di hadapan manusia dia orang baik, pada sesungguhnya dia tidak baik. Pura-pura di hadapan manusia dia ahli sedekah, padahal sesungguhnya dia adalah orang yang amat sangat kikir. Pura-pura di hadapan manusia dia memperlihatkan bahwa dia ahli ibadah, padahal adalah dia sesungguhnya itu adalah orang yang malas ibadah. Perbuatan semacam ini adalah secara tidak langsung itu adalah dia menipu Allah. Maka apa yang terjadi, kata Imam Abu Laith Nasr Muhammad bin Samarkandi, beliau mengatakan fayu'ambaluna fil akhirati ala wajhil khida, maka Allah akan, mereka semua itu, kata Imam Abu Laith Nasr bin Muhammad Samarkandi, maka mereka
diperlakukan oleh Allah di akhirat nanti pada hari pembalasan itu, ala wajhil khida, di mana mereka diperlakukan oleh Allah dengan penuh tipuan pula. Hal ini sebagaimana diuraikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Allah di dalam surah An-Nisa ayat 142. Allah katakan, innal mudafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik, kata Allah, yukhadi'una Allah, mereka hendak menipu Allah. Ria yang mereka lakukan itu adalah seakan-akan mereka itu hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal sebenarnya bukan mereka yang menipu Allah, tetapi Allah lah yang sebenarnya menipu mereka. Jadi hadirin rahimakumullah, amalan ini amalan sangat berbahaya jika kita tidak bersihkan dari hati kita. Jika kita tidak sadari, itu amat sangat berbahaya bagi diri kita sebagai seorang hamba nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang imam bernama Imam Izzuddin bin Abdissalam, dalam kitab beliau Maqasidur Ri'ayah fi Hukukillah, beliau mengatakan ada 3 keadaan, kondisi di mana ria ini terbesit dalam hati seorang manusia. Bila kondisi ini terjadi pada diri seorang manusia, maka dia harus lakukan 3 hal, kata Imam Izzuddin bin Abdissalam. Pertama, ria itu terbesit dalam hati manusia itu biasanya itu sebelum melakukan suatu amalan kebaikan. Dia hendak bersedekah, sebelum bersedekah ini sudah terbesit ria dalam diri dia. Nanti mudah-mudahan ketika nanti saya bersedekah, mudah-mudahan saya dikatakan seorang ahli dermawan. Jadi muncul ria duluan. Nanti sebelum saya sholat, pada saat saya sholat, mudah-mudahan pada saat nanti saya sholat, orang-orang di sekitar saya melihat saya ini sholat, maka mereka memberikan penilaian terhadap saya bahwa saya adalah ahli ibadah. Sebelum dia melakukan kebaikan, dia sudah terbesit rianya dalam hatinya. Maka apa solusinya jika hal ini terjadi? Kata beliau, fa'alaihi ayatruka ila an yastakhdir al-ikhlas. Solusi, kata beliau, maka ketika ini terjadi pada diri kita, di mana terbesit ria sebelum melakukan suatu amalan kebaikan yang akan kita kerjakan, maka hendaklah kita, kata Imam Izzuddin bin Abdissalam, hendak kita tinggalkan amalan itu. Kita tinggalkan amalan itu, kata beliau, hingga benar-benar muncul ikhlas dalam hati kita. Artinya jangan kita lanjutkan amalan itu, kita tinggalkan saja, sehingga benar-benar nanti hati kita itu muncul ikhlas di dalamnya. Tapi ketika ikhlas ini belum muncul dalam hati kita, itu lebih baik kita tinggalkan. Tapi ketika dia muncul, maka bolehlah kita lanjutkan amalan itu. Itu wajib kita tinggalkan amalan itu, kata beliau. Yang kedua, kata beliau, adalah munculnya atau terbesitnya ria dalam hati itu bersamaan ketika melakukan suatu amalan kebaikan. Mau sholat, bersamaan itu pula muncul ria. Kita mau bersedekah, bersamaan itu pula muncul ria. Kita mau puasa, bersamaan itu pula muncul ria. Artinya dia muncul bersamaan. Amalan kebaikan kita lakukan, muncul ria juga. Imam Izzuddin bin Abdissalam, ketika kondisi ini terjadi pada diri kita, maka apa kata beliau? Beliau mengatakan, wa yatruku wa la yuqaddimu 'alal amal hatta yamhadul ikhlas. Maka tinggalkan dan tidak boleh amalan itu dilanjutkan, tidak boleh dilanjutkan amalan itu hingga
hati kita itu benar-benar ikhlas. Kalau yang pertama tadi, hati kita itu muncul ikhlas. Yang kedua ini benar-benar ikhlas. Yang ketiga kata beliau adalah terbesitnya riya di tengah amalan kebaikan yang kita kerjakan. Kita sholat, pada saat awal kita sholat, mulai mengerjakan sholat ini ikhlas karena Allah. Kita sholat itu karena memang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada harapan kita itu dalam sholat kita. Namun apa yang terjadi di tengah sholat kita, pada saat sedang kita sujud, disitulah muncul riya. Kita sedang bersedekah. Awal kita bersedekah belum muncul riya dalam diri kita. Ketika awal kita bersedekah, hadirin rahimakumullah, kita bersedekah betul-betul dalam hati kita ikhlas karena Allah. Tapi apa yang terjadi di tengah amalan sedekah yang kita lakukan, pada saat itulah muncul riya. Maka apa yang kita lakukan menurut Imam Izzuddin bin Abi Salam, kalau ini yang terjadi, di mana terbesitnya riya di tengah amalan kebaikan yang kita lakukan, maka yang harus kita lakukan menghadapi kondisi ini, kata Imam Izzuddin bin Abi Salam, kata beliau adalah fayadfa'uha wa yastamiru amal. Maka hendaklah kita, kata beliau, melawan munculnya riya dalam diri kita dengan memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian silakan teruskan amal ini, kita lanjutkan, kata beliau. Artinya bahwa lawan ketika munculnya riya dalam diri kita ini pada saat kita mengejarkan satu amalan, kita lawan dengan memohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, beri saya kekuatan, hilangkan rasa riya dalam diri saya ini ya Allah, agar amalan saya ini benar-benar karena Engkau ya Allah. Kemudian setelah itu terus kita lanjutkan amalan ini sampai selesai kita kerjakan. Hadirin rahimakumullah, demikian tentang pembahasan dari babul ikhlas. Hadis yang pertama dari babul ikhlas ini, di mana di sini pembahasan tentang asyirikul asghar, syirik kecil, yaitu riya. Insyaallah kita akan bahas hadis berikutnya dari bab ini pada pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahu bihamdi, subhanallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridhaka wal inayah, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.